Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Bara di Kaki Pasundan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Desa Pasir Jati terselip di kaki pegunungan Pasundan, Jawa Barat, dikelilingi hutan yang lebat dan penuh rahasia. Jalan tanah berbatu yang menghubungkan desa ini dengan dunia luar hanya ramah untuk sepeda motor atau pejalan kaki, terutama saat hujan membuatnya licin seperti lumpur. Pagi hari kabut tipis menyelimuti sawah-sawah dan rumah-rumah panggung kayu, menciptakan ilusi kedamaian. Namun di balik pemandangan yang tenang, ketakutan merayap seperti bayang-bayang. Nama yang selalu disebut dengan nada pelan, nyaris berbisik, adalah Surawijaya. Pria misterius yang tinggal di rumah kayu tua di pinggir desa dekat tepi hutan. Surawijaya bukan orang biasa. Warga Pasir Jati percaya ia menguasai ilmu hitam, kekuatan gaib yang konon mampu memanggil makhluk tidak kasat mata dan mengutuk siapa saja yang menentangnya. Rumahnya dengan genteng usang dan dinding kayu yang mulai lapuk selalu terasa dingin, bahkan di bawah terik matahari. Jendela-jendelanya selalu tertutup rapat dan kadang asap tipis mengepul dari celah dinding, membawa bau aneh yang tidak bisa dijelaskan. Surawijaya jarang terlihat di luar, kecuali saat melangkah pelan menuju hutan, membawa karung kecil yang isinya tidak pernah diketahui. Matanya kosong namun tajam, membuat siapapun yang bertemu dengannya buru-buru menunduk, tidak berani menatap lama. Malam Jumat Kliwon adalah waktu yang paling ditakuti. Saat bulan purnama mengintip di sela awan, warga mengunci pintu dan jendela rumah mereka. Anak-anak dilarang bermain di luar, bahkan sekedar mengintip dari celah-celah kayu. Dari arah hutan, suara gumaman aneh sering terdengar, bercampur bau menyengat seperti dupa yang dibawa angin malam. "Itu Surawijaya lagi melakukan ritual," bisik Emak Ija, seorang janda tua yang tinggal di dekat masjid desa, kepada tetangganya Bi Neneng saat mereka berkumpul di warung kecil sore itu. "Jangan bicara soal dia, Ja," saut Bi Neneng dengan nada cemas, matanya melirik ke arah jalan menuju rumah Surawijaya. "Nanti dia dengar, nanti dia tahu, aku takut. Bulu kuduku berdiri tiap lewat dekat rumahnya." Emak Ija mengangguk pelan. Tangannya memegang gelas teh manis yang sudah tidak hangat. "Tapi Neneng, dia itu manusia atau bukan sih? Aku sudah tidak yakin lagi. Kalau manusia biasa, mana mungkin punya kekuatan begitu. Anakku si Dede tadi malam mengigau, bilang dia melihat bayangan di pekarangannya. Bayangannya besar, bentuknya tidak jelas." Bi Neneng menelan ludah, wajahnya memucat. Jangan bicara begitu di sini. Kalau itu benar arwah atau makhluk yang dipelihara Surawijaya, kita bisa celaka. Sudah, aku mau pulang, mengunci diri di rumah saja." Percakapan seperti ini sudah biasa di Pasir Jati. Ketakutan telah meresap ke dalam keseharian, bercampur dengan suara adzan dari masjid kecil atau kokok ayam di pagi hari. Anak-anak dilarang mendekati rumah Surawijaya, meski rasa penasaran sering membuat mereka mencuri pandang dari kejauhan. "Pernah tidak lihat Surawijaya nyanyi-nyanyi di tengah hutan?" tanya Dede, anak Emak Ija yang berusia 12 tahun, kepada temannya Ujang saat mereka menggembala kambing di pinggir sawah. "Belum, Dad. Tapi kata Mang Udin, kalau melihat itu bisa gila atau dibawa ke alam setan," jawab Ujang dengan nada serius, meskipun matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. "Tapi kalau benar, aku pengen lihat sekali saja, cuma sekali." Dede memukul lengan Ujang pelan. "Gila, Jang, kalau kamu hilang, aku tidak mau tanggung jawab. Ibuku sudah berpesan,
Jangan dekat-dekat rumah orang itu, bisa digigit setan. Hutan yang mengelilingi desa seolah menjadi tembok tidak kasat mata, memisahkan Pasir Jati dari dunia luar. Di malam hari, suara jangkrik dan katak bercampur dengan desau angin. Tetapi warga tahu, ada sesuatu yang lebih gelap bersemayam di antara pepohonan. Mereka hidup dalam keseimbangan yang rapuh, menjaga jarak dari Surawijaya, berdoa agar ilmu hitamnya tidak pernah menyentuh mereka. Namun di balik pintu-pintu terkunci dan doa-doa yang dipanjatkan, ada pertanyaan yang menggantung. Sampai kapan ketenangan semu ini bisa bertahan? Pagi itu udara di Pasir Jati terasa lebih berat dari biasanya. Kabut masih menyelimuti sawah, tapi sinar matahari yang mulai menembus tidak mampu menghangatkan hati warga. Sebuah kabar menyebar cepat, bagaikan api yang melahap rumput kering di musim kemarau. Surawijaya, sosok yang selama ini menjadi sumber ketakutan, ditemukan meninggal di balai-balai rumahnya yang suram. Kabar itu pertama kali terdengar dari Mang Udin, petani tua yang berani mendekati rumah Surawijaya untuk memeriksa. Setelah melihat pintunya terbuka lebar sejak subuh. "Aku cuma mau lihat, takut ada apa-apa," cerita Mang Udin dengan suara gemetar di warung Pak Haji, tempat warga mulai berkumpul. Tapi begitu masuk, ya Tuhan, dia terbaring di balai-balai, matanya melotot, mukanya seperti orang kesakitan. Tapi aneh, dia tidak ada luka, tidak ada darah, badannya kaku, dingin seperti es. Warga yang mendengar cerita Mang Udin saling pandang. Wajah mereka penuh campuran rasa takut, penasaran, dan yang paling kuat, lega. Maija yang duduk di bangku bambu dengan jilbab sedikit miring, menghela nafas panjang. "Alhamdulillah, akhirnya teror ini selesai," katanya suaranya parau, seolah beban bertahun-tahun terlepas dari dadanya. "Aku sudah lama menahan nafas tiap malam Jumat Kliwon. Sekarang kita bisa hidup tenang." "Tapi ya, apa benar dia mati begitu saja?" tanya Bik Neneng. Tangannya memegang tasbih dengan erat. "Orang seperti Surawijaya yang konon punya ilmu hitam tidak mungkin mati biasa. Aku takut ini cuma awal dari sesuatu yang lebih buruk." "Jangan berkata begitu, Neneng," bentak Pak Hasan, kepala desa yang baru saja tiba di warung. Pria parubaya dengan kopiah hitam itu berusaha menenangkan warga, meskipun matanya sendiri penuh keraguan. "Kita harus berpikir jernih. Dia manusia sama seperti kita. Sekarang dia sudah tiada. Kita urus pemakamannya dengan layak, biar semua berakhir." Prosesi pemakaman diatur dengan cepat, namun penuh ketegangan. Pak Hasan memimpin dibantu beberapa pria desa yang berani. Jasad Surawijaya dibawa ke tanah pemakaman lama di bawah pohon beringin kembar. Tempat yang sudah jarang digunakan karena letaknya terpencil dan suasananya mencekam. Tidak ada yang berani menyentuh jasad lebih dari yang diperlukan. Mereka membungkusnya dengan kain kafan seadanya. Tangan gemetar saat mengikat simpul. "Cepat selesaikan, jangan sampai malam," ujar Pak Hasan, suaranya tegas, tapi ada nada cemas yang tidak bisa disembunyikan. Saat jasad diturunkan ke liang lahat, warga hanya menonton dari kejauhan. Tidak ada yang berani mendekat. Angin bertiup kencang, menggoyang daun-daun beringin, seolah alam sendiri sedang berbisik. "Apa dia benar-benar sudah pergi?" bisik seorang pemuda Ujang kepada Dede yang berdiri di sampingnya dengan wajah pucat. "Aku kok merasa dia masih ada." "Jangan ngomong gitu, Jang," saut Dede, suaranya nyaris tidak terdengar. "Lihat matanya tadi, seperti masih hidup, menatap kita. Aku takut, aku mau pulang." Pemakaman selesai menjelang sore, ditandai dengan doa yang dipimpin Pak Haji. Meskipun suaranya terdengar tergesa-gesa, warga pulang dengan langkah cepat. Tidak ingin berlama-lama di dekat kuburan. Rasa lega bercampur dengan ketidakpastian. Mereka berharap dengan terkuburnya jasad Surawijaya, ilmu hitamnya ikut terkubur. Namun di sudut hati masing-masing ada perasaan aneh seperti firasat bahwa kegelapan yang selama ini menghantui Pasir Jati belum benar-benar berakhir. Malam itu untuk pertama kalinya desa terasa sunyi tanpa gumaman aneh atau bau dupa yang menyengat. Namun di balik pintu-pintu yang terkunci, warga masih memanjatkan doa, berharap Surawijaya benar-benar telah pergi untuk selamanya. Mereka tidak tahu bahwa kematiannya hanyalah awal dari teror yang lebih mengerikan.
3 malam setelah pemakaman Surawijaya, Pasir Jati yang sempat merasakan secerca ketenangan kembali diliputi kegelapan. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk hingga ke tulang. Seolah alam sendiri menolak kehangatan. Warga yang biasanya masih berkumpul di teras rumah setelah Isya, kini buru-buru masuk, mengunci pintu dengan palang kayu. Suara jangkrik yang biasanya riuh terdengar redup, digantikan oleh sesuatu yang lain. Rintihan pilu, sayup-sayup datang dari arah pemakaman lama di bawah pohon beringin kembar. Suara itu bukan lolongan anjing atau desau angin, melainkan jeritan keputusasaan yang teredam, seperti seseorang yang terperangkap dalam siksa abadi. Malam itu Mang Udin, petani tua yang pertama kali menemukan jasad Surawijaya, duduk di beranda rumahnya dengan rokok kretek yang tidak kunjung dinyalakan. Wajahnya pucat, matanya terus melirik ke arah hutan. Itu suara Surawijaya, katanya kepada istrinya Pisaro dengan suara bergetar. Aku tahu suaranya. Dulu waktu dia masih hidup aku pernah dengar dia bergumam di hutan. Persis seperti ini, Saro. Dia belum pergi. Pisaro memeluk bantal, tubuhnya gemetar. Pak, jangan bilang begitu. Dia sudah dikubur, sudah selesai. Mungkin itu cuma angin atau anjing hutan. Jangan bikin aku takut. Namun nada suaranya tidak bisa menyembunyikan ketakutan yang membuncah. Rintihan itu terus terdengar, semakin jelas, seolah mendekat ke desa. Keesokan malam teror semakin nyata. Bayangan hitam tebal mirip sosok manusia namun tanpa wajah mulai terlihat melintas cepat di pekarangan rumah-rumah warga. Bunyi ketukan pelan terdengar di jendela, disertai hawa dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Anak-anak mulai demam tanpa sebab, menangis di tengah malam, berbicara tentang orang hitam yang menatap mereka dari luar jendela. Di rumah Mak Ijah, Dede terbangun dengan jeritan. Wajahnya basah oleh keringat. "Mak, dia di luar, dia di luar!" teriaknya, tangannya mencengkeram lengan ibunya. "Siapa, Ded? Siapa yang di luar?" tanya Mak Ijah, suaranya penuh kepanikan sambil menyalakan lampu minyak. Cahaya redup itu tidak cukup menerangi ruangan, tapi bayangan di luar jendela seolah menghilang seketika. "Dia Surawijaya, Ma. Aku lihat matanya merah seperti api. Dia mengetuk jendela, bilang dia mau masuk." Dedek menangis terseduh, tubuhnya gemetar. Mak Ijah memeluk anaknya erat, berusaha menenangkan meskipun hatinya sendiri dipenuhi teror. Kabar tentang rintihan dan penampakan menyebar cepat. Di warung Pak Haji, warga berkumpul dengan wajah-wajah tegang. "Ini bukan halusinasi," kata Kang Dadang, seorang tukang ojek yang biasanya pemberani. "Semalam aku dengar ketukan di pintu belakang. Aku buka, tidak ada siapa-siapa. Tapi baunya seperti bau tanah basah dan sesuatu yang busuk. Itu bukan bau biasa." "Dia tidak tenang," saut Bi Neneng. Suaranya nyaris berbisik. "Kita kira dengan mengubur dia semua selesai, tapi ilmu hitamnya itu masih hidup. Aku takut. Kalau malam, aku tidak berani ke kamar mandi sendirian." Pak Hasan yang mendengar keriuhan di warung berusaha menenangkan warga. "Kita jangan panik. Kita harus cari tahu apa yang terjadi. Besok aku akan panggil Pak Haji. Kita baca doa bersama di masjid. Mungkin arwahnya cuma butuh doa supaya tenang." Namun nada suaranya tidak sepenuhnya yakin. Di matanya ada keraguan yang sama seperti yang dirasakan warga lainnya. Malam demi malam rintihan itu semakin teratur, seolah mengikuti irama yang mengerikan. Bayangan hitam kini tidak hanya melintas, tetapi kadang berhenti, seolah mengintip ke dalam rumah. Ketenangan yang sempat dirasakan warga hancur berkeping-keping. Pasir Jati kembali diliputi ketakutan. Kali ini bukan oleh Surawijaya yang hidup, melainkan oleh sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Arwahnya tidak bisa tenang. Kegelisahan di Pasir Jati kini telah berubah menjadi kepanikan yang nyata. Rintihan dari pemakaman lama dan penampakan bayangan hitam membuat warga tidak lagi bisa tidur nyenyak. Rumah-rumah yang dulu ramai dengan obrolan malam kini sunyi, hanya diisi suara doa yang dipanjatkan dengan tergesa-gesa. Pak Hasan, kepala desa, merasa beban berat di pundaknya. Ia tahu ini bukan lagi sekedar ketakutan biasa. Desa yang ia pimpin sedang dihantui sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat.
Dengan penuh pertimbangan ia memutuskan untuk memanggil Ki Ganda, seorang paraji terkenal dari desa seberang yang konon mampu berkomunikasi dengan arwah dan menenangkan roh yang gelisah. Ki Ganda tiba di Pasir Jati menjelang sore, membawa aura tenang namun tegas. Pria tua dengan janggut putih dan sorban lusuh itu membawa sebuah tas kain berisi peralatan ritual. Warga menyambut dengan harapan besar, berkerumun di halaman rumah Pak Hasan. "Ki, tolong kami, Ki," pinta Mak Ija. Suaranya bergetar. "Kami sudah tidak tahan. Tiap malam anak-anak demam. Bayangan itu datang, mengetuk jendela. Itu Surawijaya, Ki. Dia tidak tenang di alam sana." Ki Ganda hanya mengangguk, matanya menatap jauh ke arah pemakaman lama. "Tenang Ibu, saya akan lihat dulu apa yang mengganggu desa ini," jawabnya dengan suara serak namun penuh wibawa. "Tapi kalian harus patuhi apa yang saya perintahkan. Jangan ada yang keluar rumah malam ini." Malam itu Ki Ganda mengadakan ritual di dekat makam Surawijaya. Ia menyalakan kemenyan, asapnya membumbung tinggi, mencampur bau tanah basah dengan aroma mistis yang menusuk. Warga yang mengintip dari jarak jauh mendengar gumaman doa dalam bahasa yang tidak mereka pahami, bercampur dengan suara lonceng kecil yang digoyang pelan. Udara semakin dingin dan rintihan dari makam seolah membalas setiap mantra yang diucapkan Ki Ganda. Beberapa warga menutup telinga, tidak kuat mendengar suara yang kini berubah menjadi erangan penuh penderitaan. Pagi harinya Ki Ganda kembali ke rumah Pak Hasan dengan wajah letih dan pucat, seolah kehabisan tenaga. Warga yang menunggu dengan cemas terkejut melihat kondisinya. "Pak Hasan, maafkan saya. Arwah Surawijaya tidak bisa ditenangkan. Ilmu yang ia pegang bukan ilmu biasa. Ikatan gaibnya terlalu kuat. Jasadnya masih terikat di dunia ini. Dia tersiksa dan dia akan terus mengganggu sampai ikatan itu lepas." "Apa maksudmu, Ki?" tanya Pak Hasan. Suaranya naik karena campuran rasa takut dan frustasi. "Kami sudah kubur dia dengan layak. Apalagi yang harus kami lakukan?" Ki Ganda menunduk. Tangannya memegang jimat di lehernya. "Saya tidak tahu caranya, Pak. Ilmu hitam ini terlalu dalam. Arwahnya meminta pembebasan, tapi saya tidak punya kekuatan untuk melawan ikatan itu." Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada pelan, "Kalau ini dibiarkan, desa ini tidak akan pernah tenang." Warga yang mendengar ucapan Ki Ganda terdiam. Harapan yang tadi membumbung kini hancur berkeping-keping. "Jadi, bahkan seorang paraji pun tidak bisa membantu kami?" teriak Kang Dadang, wajahnya merah karena marah dan takut. "Kami harus apa, Ki? Lari dari desa? Tinggalkan rumah kami? Dia sudah mati, tapi kami yang menderita." Pineneng menangis terseduh, memeluk anaknya yang ikut mendengarkan. "Ini kutukan, Pak Hasan. Surawijaya tidak ingin kami hidup tenang, bahkan setelah dia pergi," katanya suaranya penuh keputusasaan. Pak Hasan mengepalkan tangan berusaha menahan emosi. Ia tahu warganya terperangkap dalam teror yang tidak bisa dilawan dengan akal. Kegagalan Ki Ganda membuat mereka merasa dunia mereka runtuh. Ketakutan bercampur kemarahan, dan Pasir Jati kini berdiri di ambang keputusasaan, dihantui arwah yang tidak kunjung reda. Kegagalan Ki Ganda membuat Pasir Jati tenggelam dalam ketakutan yang semakin pekat. Rintihan dari makam Surawijaya tidak lagi sekedar suara pilu. Kini teror itu merangsek ke dunia nyata, seolah arwahnya bertekad menyeret seluruh desa ke dalam penderitaannya. Malam demi malam suasana semakin mencekam. Hawa dingin yang tidak wajar menyelimuti kampung, membuat api di dapur-dapur sulit menyala. Yang lebih mengerikan, ternak warga mulai bertingkah aneh. Kerbau dan sapi yang biasanya jinak tiba-tiba mengamuk tanpa sebab. Mata mereka merah menyala, seperti bara api, menerjang kandang hingga papan-papan kayu patah berkeping-keping. Ladang jagung dan padi di pinggir desa porak-poranda, seolah diinjak-injak kekuatan yang tidak terlihat. "Pagi tadi sapi saya tiba-tiba lari ke hutan, matanya seperti kesurupan," keluh Mang Udin di balai desa. Tangannya gemetar saat menunjuk ke arah kandangnya yang hancur. "Saya coba kejar, tapi tiba-tiba dia berhenti, menatap saya dan saya bersumpah, itu bukan mata sapi, itu seperti mata Surawijaya." Warga yang mendengar cerita Mang Udin saling pandang dengan wajah pucat.
Namun teror itu tidak berhenti pada ternak. Manusia pun mulai menjadi sasaran. Bik Neneng yang dikenal sebagai ibu yang kuat bangun pagi dengan luka lebam di lengannya, seolah habis dipukuli. "Saya tidak ingat apa-apa, cuma mimpi buruk," katanya. Suaranya bergetar saat berbicara di warung Pak Haji. "Ada bayangan hitam di atas saya, menekan dada saya sampai sesak. Saya cuma bisa berdoa, tapi tangannya dingin seperti kematian." Yang paling mengerikan terjadi pada Kang Dadang, tukang ojek yang biasanya tidak takut apapun. Pagi itu ia datang ke balai desa dengan wajah pucat dan baju robek di bagian punggung. Ketika ia membuka bajunya, warga menahan nafas. Ada bekas cakaran panjang dan dalam di punggungnya, seolah dibuat oleh kuku tajam yang tidak manusiawi. "Semalam saya mimpi ada yang mencakar saya. Saya lihat dia, Surawijaya, berdiri di ujung ranjang. Dia bilang, 'Kalian tidak akan pernah tenang.'" Kepanikan mencapai puncaknya. Di pertemuan darurat di balai desa, warga tidak lagi bisa menahan emosi. "Surawijaya ingin kita menderita seperti dia," teriak seorang ibu, air matanya mengalir. "Kita sudah coba doa, kita panggil Pak Raji, tapi apa? Dia semakin ganas, anak-anak kita ketakutan, ternak kita hancur, apalagi yang dia mau?" Pak Hasan berdiri di tengah ruangan, mencoba menerangkan warga, meskipun matanya sendiri penuh kelelahan. "Kita harus tetap kuat. Kita cari jalan keluar bersama. Mungkin kita harus panggil ulama dari kota atau cari para haji lain yang lebih kuat," katanya, meskipun suaranya tidak lagi meyakinkan. "Kuat bagaimana, Pak?" bentak Kang Dadang. Wajahnya merah karena marah. "Ki Ganda saja menyerah. Ini bukan arwah biasa. Ini kutukan. Kita harus lari, Pak, sebelum kita semua jadi korban." Satu persatu warga mulai mengungsi. Beberapa keluarga membawa anak-anak mereka ke rumah kerabat di desa lain, meninggalkan Pasir Jati dalam kesunyian yang mencekam. Rumah-rumah kosong kini berdiri seperti bayangan bisu, ditinggalkan penghuninya yang tidak kuat menghadapi teror. Di malam hari, rintihan dari pemakaman lama semakin keras, seolah Surawijaya menertawakan keputusasaan mereka. Pasir Jati yang dulu damai meski dalam ketakutan, kini benar-benar menjadi desa yang dikuasai kegelapan. Pasir Jati kini bagaikan desa yang ditinggalkan harapan. Rumah-rumah kosong berderit di terpa angin malam, dan jalan-jalan tanah yang biasanya ramai kini sepi. Hanya ditemani bayang-bayang pohon yang bergoyang di bawah bulan. Warga yang masih bertahan hidup dalam ketakutan tidak berani keluar rumah setelah maghrib. Rintihan dari pemakaman lama kini bercampur dengan suara-suara aneh, seperti bisikan yang tidak jelas, namun penuh kemarahan. Pak Hasan, kepala desa, merasa gagal melindungi warganya. Ia duduk sendirian di ruang tamu rumahnya, lampu minyak menyala redup di sampingnya, mencoba mencari jalan keluar dari teror yang kian mencekik. Malam itu udara di rumahnya tiba-tiba mendingin drastis, seperti masuk ke dalam sumur es. Lampu minyak berkedip-kedip seolah nyalanya ditarik oleh kekuatan tidak kasat mata. Pak Hasan menahan nafas, bulu kuduknya berdiri. Dari sudut ruangan sebuah bayangan tebal mulai memadat, membentuk sosok yang ia kenali dengan baik, Surawijaya. Namun ini bukan Surawijaya yang angkuh dan menakutkan seperti dulu. Wajahnya penuh penderitaan. Matanya merah menyala bukan karena kemarahan, melainkan karena kesakitan yang tidak tertahankan. Tubuhnya seolah terbelenggu, gerakannya kaku seperti ditarik oleh rantai gaib. "Pak Hasan!" Suara Surawijaya terdengar seperti bisikan kering, memilukan, seolah keluar dari tenggorokan yang terbakar. "Tolong aku mohon." Pak Hasan meski gemetar memaksa dirinya tetap duduk. Jantungnya berdegup kencang, tetapi ada sesuatu dalam sorot mata arwah itu yang membuatnya tidak bisa berpaling. Bukan ancaman, melainkan penderitaan yang tulus. "Wijaya, apa yang terjadi padamu?" Suaranya serak karena ketakutan dan rasa iba yang mulai merayap. "Kami sudah kubur jasadmu dengan layak, apalagi yang kamu mau?" Arwah Surawijaya mendekat, hawa dinginnya menusuk hingga ke tulang. "Ilmu hitam ini menyiksaku," katanya, suaranya bergetar penuh keputusasaan. "Setiap detik aku merasa terbakar, tercekik oleh kutukan yang aku ciptakan sendiri. Jasadku masih terikat di dunia ini, Pak Hasan. Aku tidak bisa lepas. Tolong, bebaskan aku."
Pak Hasan menelan ludah, tangannya mencengkeram kursi kayu hingga jari-jarinya memutih. Bebaskan bagaimana Wijaya? Kami sudah coba segalanya, Pak Raji pun tidak bisa menenangkanmu. Suaranya naik, campuran antara takut dan frustasi. Arwah itu menatapnya dengan mata yang penuh kepedihan. Jasadku masih utuh di bawah sana. Itu yang mengikatku. Aku tersiksa Pak Hasan. Aku tidak ingin mengganggu kalian, tapi aku tidak punya kuasa atas diriku sendiri. Suaranya terhenti sejenak, lalu ia menambahkan dengan nada yang lebih dalam. Aku mohon, lakukan apa yang harus dilakukan. Kalau tidak, desa ini akan ikut tenggelam bersamaku. Sebelum Pak Hasan bisa menjawab, bayangan Surawijaya menghilang secepat ia muncul. Meninggalkan ruangan dalam keheningan yang menyesakan, lampu minyak kembali menyala, tetapi hawa dingin masih terasa di udara. Pak Hasan terduduk, wajahnya pucat. Pikirannya kacau. Ia tahu apa yang diminta arwah itu, tetapi keputusan itu terlalu berat untuk diambil. Membakar jasad adalah tabu, sesuatu yang bertentangan dengan tradisi dan keyakinan warga. Namun melihat penderitaan di mata Surawijaya, ia mulai mempertanyakan apakah ada jalan lain. Malam itu ia tidak bisa tidur, terjebak antara rasa takut, iba, dan tanggung jawab sebagai pemimpin desa. Keheningan malam usai pertemuan Pak Hasan dengan arwah Surawijaya terasa lebih berat dari biasanya. Rumah kayu tua milik Pak Hasan masih menyimpan sisa hawa dingin yang menusuk, seolah kehadiran arwah itu meninggalkan jejak tidak kasat mata. Pak Hasan duduk di kursi bambu, matanya kosong menatap lampu minyak yang berkedip pelan. Permintaan Surawijaya untuk membakar jasadnya terngiang di kepalanya seperti mantra yang tidak bisa diusir. Ia tahu keputusan ini bukan hanya soal menenangkan arwah, tetapi juga melawan tradisi dan keyakinan warga Pasir Jati. Membakar jasad adalah perbuatan tabu yang konon bisa melepas energi gelap atau bahkan mengundang murka yang lebih besar. Namun penderitaan di mata arwah itu terasa begitu nyata, membuat hati Pak Hasan terbelah antara rasa takut dan iba. Apa yang harus kami lakukan Wijaya? Tanyanya pada kehampaan, mengingat kembali percakapan malam tadi. Suara arwah itu masih bergema di telinganya. Bakar jasadku, itu satu-satunya cara api dunia bisa memutus ikatan terkutuk ini. Pak Hasan menunduk. Tangannya menggosok arwah yang lelah. Ia ingin mencari jalan lain, tetapi firasatnya berkata bahwa waktu semakin menipis. Teror yang melanda desa semakin tidak tertahankan. Pagi harinya, sinar matahari yang biasanya hangat terasa pucat di Pasir Jati. Pak Hasan berjalan menuju balai desa. Langkahnya berat, seperti membawa beban dunia. Ia tahu, ia harus berbagi apa yang dilihat dan didengarnya, meskipun itu berarti menghadapi kemarahan atau ketakutan warga. Di balai desa ia menemukan beberapa warga yang masih bertahan. Wajah mereka penuh kecemasan. Emak Ija, Bi Neneng, Kang Dadang, dan Mang Udin duduk dengan ekspresi tegang, seolah menunggu kabar buruk. Semalam aku bertemu dia, ujar Pak Hasan. Suaranya pelan namun penuh beban. Surawijaya datang ke rumahku. Dia bukan hantu yang ingin menyakiti kita. Dia tersiksa, terperangkap oleh ilmu hitamnya sendiri. Warga terdiam, mata mereka melebar. Apa maksudmu, Pak? Tanya Kang Dadang. Suaranya serak karena ketakutan dan kemarahan. Dia yang bikin kita sengsara. Sekarang kau bilang dia tersiksa, lalu kita harus apa? Kasihan padanya. Pak Hasan menarik nafas dalam-dalam lalu melanjutkan. Dia meminta jasadnya dibakar. Katanya, itu satu-satunya cara untuk memutus ikatan gaib yang mengikatnya. Kalau tidak, dia akan terus tersiksa dan kita akan ikut menderita. Gila, membakar jasad, teriak Mak Ija, berdiri dari bangkunya dengan wajah pucat. Itu dosa besar, Pak Hasan. Kita tidak boleh main-main dengan mayat. Bisa-bisa kita kena kutukan yang lebih besar. Dia sudah mati, Ja. Tapi lihat apa yang terjadi. Balas Kang Dadang, suaranya naik. Anakku demam tiap malam. Punggungku penuh cakar. Kalau ini satu-satunya cara, aku rela ambil resiko. Aku tidak mau hidup begini terus. Bi Neneng memeluk anaknya yang ikut hadir. Air matanya mengalir. Tapi kalau salah, Pak. Kalau membakar jasadnya malah membuat dia lebih marah. Kita sudah kehilangan segalanya.
ternak, ketenangan, apalagi yang harus kita korbankan? Pak Hasan menunduk, tidak bisa menjawab. Ia tahu keputusan ini akan mengguncang desa, tetapi penderitaan Surawijaya yang ia lihat malam tadi terasa begitu nyata. Aku juga takut. Suaranya hampir pecah. Tapi aku melihat matanya, dia bukan hantu jahat. Dia manusia yang terjebak dalam kesalahannya sendiri. Kita harus putuskan bersama apa yang akan kita lakukan. Ruangan terdiam, hanya suara nafas berat yang terdengar. Pasir Jati berdiri di persimpangan antara tradisi dan keputusasaan, dengan keputusan mengerikan yang akan mengubah nasib mereka selamanya. Pagi itu balai desa Pasir Jati dipenuhi ketegangan yang nyaris meledak. Warga yang masih bertahan berkumpul dengan wajah-wajah pucat. Mata mereka mencerminkan campuran ketakutan, kemarahan, dan keputusasaan. Kabar tentang permintaan arwah Surawijaya yang disampaikan Pak Hasan menyebar seperti angin, membawa gelombang kericuan. Membakar jasad adalah ide yang tidak pernah terpikirkan oleh warga. Sebuah tindakan yang bertentangan dengan tradisi dan keyakinan mereka. Balai desa yang biasanya ramai dengan obrolan ringan kini menjadi arena perdebatan sengit, di mana suara-suara penuh emosi saling bertabrakan. Pak Hasan berdiri di depan warga, tangannya gemetar namun suaranya berusaha tegas. Saya tahu ini sulit, katanya menatap warga satu persatu. Tapi kita sudah kehabisan cara. Ki Ganda menyerah. Doa-doa kita tidak cukup. Surawijaya tersiksa dan terornya tidak akan berhenti kalau kita tidak memutus ikatan gaib itu. Dia meminta jasadnya dibakar. Saya tidak bilang ini mudah, tapi kita harus memutuskan sekarang. Gila, Pak Hasan, gila, teriak Maija, berdiri dengan jilbab yang sedikit miring. Wajahnya merah karena panik. Membakar jasad adalah dosa besar. Kita tidak boleh main-main dengan mayat. Kalau kita salah, kutukan itu bisa menimpa anak cucu kita. Apa kau mau tanggung jawab, Pak? Ja, kita sudah tidak punya pilihan, balas Kang Dadang. Suaranya menggelegar penuh kemarahan yang terpendam. Lihat punggungku. Ia membuka baju memperlihatkan bekas cakaran yang masih merah dan berdarah. Ini bukan mimpi, ini nyata. Anakku demam tiap malam, tidak bisa tidur karena ketakutan. Kalau kita tidak lakukan apa-apa, kita semua akan hancur. Bineneng memeluk anaknya erat, air matanya mengalir. Tapi kalau kita salah, Kang, kalau membakar jasadnya malah membuat arwahnya marah, kita sudah kehilangan ternak, ladang, ketenangan, apalagi yang harus kita korbankan. Suaranya pecah penuh keputusasaan yang membuat suasana semakin berat. Mang Udin yang selama ini diam akhirnya angkat bicara dengan suara pelan namun penuh ketegangan. Saya yang menemukan jasadnya dulu. Matanya seperti masih hidup, menatap saya. Saya takut kalau kita bakar jasadnya, energinya malah lepas dan jadi lebih kuat. Tapi saya juga tidak tahan mendengar rintihan itu setiap malam. Sepertinya dia meminta tolong tapi juga mengancam. Warga saling pandang, pikiran mereka terpecah antara tradisi dan keinginan untuk mengakhiri teror. Pak Hasan menghela nafas panjang, wajahnya penuh kelelahan. Saya melihat penderitaannya. Suaranya hampir berbisik. Dia bukan hantu yang ingin menyakiti kita. Dia terjebak, tersiksa oleh ilmu yang dia pelajari sendiri. Kita bisa terus takut, atau kita ambil resiko untuk mengakhiri ini semua. Setelah perdebatan panjang yang penuh air mata dan teriakan, warga akhirnya mencapai kata sepakat. Bukan karena keberanian, melainkan karena keputusasaan yang telah mencapai puncak. Baiklah, Pak, kata Kang Dadang. Suaranya pelan namun tegas. Kita lakukan. Tapi kalau ini gagal, Tuhan saja yang tahu apa yang akan terjadi pada kita. Hari itu keputusan berat telah diambil. Warga mulai mempersiapkan ritual yang mengerikan. Dengan hati dipenuhi doa dan ketakutan, Pasir Jati berdiri di ambang pilihan yang tidak pernah mereka bayangkan. Dipaksa oleh teror yang tidak memberi mereka jalan lain. Malam itu Pasir Jati diselimuti keheningan yang mencekam, seolah alam sendiri menahan nafas. Langit gelap tanpa bintang, hanya bulan purnama yang pucat menyelinap di sela-sela awan, memberikan cahaya redup pada tanah lapang di tengah desa. Warga yang tersisa dengan hati dipenuhi doa dan ketakutan berkumpul untuk melaksanakan keputusan
yang telah mereka ambil melalui musyawarah penuh duka. Menggali kembali jasad Surawijaya dan membakarnya adalah tindakan yang tidak pernah terbayangkan. Namun teror yang menghantui desa tidak memberi mereka pilihan lain. Prosesi dimulai saat tengah malam. Beberapa pria dipimpin oleh Pak Hasan berjalan menuju pemakaman lama di bawah pohon beringin kembar. Obor-obor yang mereka bawa berkedip-kedip, nyalanya seolah berjuang melawan hawa dingin yang tidak wajar. Saat sekop menyentuh tanah kuburan, suara rintihan yang selama ini menghantui desa terdengar lebih keras. Seolah arwah Surawijaya tahu apa yang akan terjadi. "Cepat, jangan berhenti," perintah Pak Hasan. Suaranya tegas meskipun wajahnya pucat. "Kita harus selesaikan ini malam ini juga." Jasad Surawijaya akhirnya terlihat, masih terbungkus kain kafan yang kini kotor oleh tanah. Anehnya, jasad itu tampak hampir utuh, tanpa tanda-tanda pembusukan yang seharusnya terjadi. Warga yang menggali menahan nafas. Beberapa di antara mereka mundur karena takut. "Ini tidak wajar, Pak," bisik Mang Udin. Tangannya gemetar memegang sekop. "Jasadnya seperti masih hidup. Lihat matanya, masih terbuka." "Jangan bicara begitu, Udin, kita lanjutkan," bentak Kang Dadang. Meskipun suaranya sendiri bergetar, "Kalau kita berhenti sekarang, kita semua akan celaka." Jasad itu dibawa ke tanah lapang, diletakkan di atas tumpukan kayu bakar yang telah disiapkan. Warga berkumpul di kejauhan, duduk bersila dengan wajah tegang. Tangan mereka memegang tasbih atau Al-Quran kecil. Pak Haji memimpin doa, suaranya bergema di tengah malam, memohon perlindungan dan ampunan. "Ya Tuhan, lindungi kami dari kejahatan yang tidak kami mengerti." Suaranya penuh kehikmatan. "Ampuni kami jika ini adalah dosa, tapi kami hanya ingin kedamaian." Saat Pak Hasan menyalakan obor dan menyentuhnya ke tumpukan kayu, api langsung berkobar. Asap hitam pekat mengepul tinggi, membentuk spiral aneh yang seolah hidup, berputar-putar seperti sesuatu yang berjuang lepas. Dari kobaran api terdengar suara yang mengerikan. Bukan rintihan lagi, melainkan lolongan kesakitan yang dalam, bercampur gemuruh yang menggetarkan tanah. Dia berteriak. Teriak Bi Neneng menutup telinga dengan tangan gemetar. "Apa yang kita lakukan ini salah, Pak? Apa kita malah melepaskan sesuatu yang lebih buruk?" "Teruskan doa," perintah Pak Hasan, suaranya nyaris tenggelam oleh suara api. "Jangan berhenti, apapun yang terjadi." Warga menutup mata, beberapa menangis, membaca ayat-ayat suci dengan khusyuk. Mereka melihat kobaran api itu bukan hanya membakar jasad, tetapi juga sebuah jiwa yang sedang berjuang lepas dari belenggu gaibnya. Suara lolongan perlahan mereda, digantikan oleh keheningan yang mencekam, seolah dunia menahan nafas menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kobaran api di tanah lapang perlahan meredup, meninggalkan tumpukan abu dan arang yang masih berasap tipis. Asap hitam pekat yang tadi membumbung dalam spiral aneh kini menghilang, digantikan aroma kayu terbakar yang biasa, hampir menenangkan. Warga yang berkumpul di tanah lapang masih gemetar karena ritual yang baru saja mereka saksikan, saling pandang dengan wajah penuh harap dan ketakutan. Apa sudah selesai?" tanya Bi Neneng, suaranya nyaris berbisik. Tangannya masih mencengkeram tasbih dengan erat. Matanya memandang tumpukan abu, seolah tidak percaya bahwa teror yang menghantui desa bisa berakhir begitu saja. Pak Hasan yang berdiri di dekat sisa-sisa api mengangguk pelan, meskipun wajahnya masih tegang. "Kita sudah lakukan apa yang dia minta." Suaranya parau karena kelelahan dan emosi. "Sekarang kita berdoa, semoga ini benar-benar akhirnya. Semoga dia tenang di sana," tambah Pak Haji yang masih memimpin doa dengan suara serak. "Kita sudah langgar tradisi, tapi jika ini yang dibutuhkan untuk kedamaian, semoga Tuhan mengampuni kita." Warga mengangguk, beberapa masih menangis pelan, namun ada kelegaan yang mulai merayap di hati mereka. Keesokan harinya pasir jati terasa berbeda. Matahari pagi menyelinap di sela-sela kabut, menghangatkan sawah dan rumah-rumah panggung yang selama ini diselimuti ketakutan. Suara ayam berkokok dan azan subuh dari masjid kecil terdengar lebih jernih, seolah alam ikut merayakan kembalinya kedamaian. Hewan ternak yang tersisa di kandang tidak lagi mengamuk, dan anak-anak yang sebelumnya demam mulai tertawa lagi.
bermain di pekarangan tanpa ketakutan. "Ma, aku tidak mimpi buruk tadi malam," seru Dede kepada Mak Ija. Wajahnya cerah untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu. "Tuhan masih melindungi kita, Ded," jawab Mak Ija, memeluk anaknya dengan air mata kelegaan. "Semoga dia sudah tenang, dan kita juga." Namun meski kedamaian telah kembali, pengalaman itu meninggalkan bekas luka yang mendalam di hati warga Pasir Jati. Mereka telah dipaksa mengambil keputusan di luar nalar, melanggar tradisi untuk membebaskan arwah yang tersiksa. Kisah Surawijaya, pria yang mengejar kekuatan ilmu hitam hingga akhir hayatnya, hanya untuk memohon jasadnya dibakar demi ketenangan jiwanya, menjadi legenda baru di kaki Pasundan. "Jangan pernah main-main dengan ilmu hitam," kata Mang Udin kepada anak-anak yang berkumpul di warung Pak Haji sore itu. Suaranya penuh peringatan. "Surawijaya kuat, tapi ilmunya yang menghancurkannya, dan kita hampir ikut hancur karenanya." Warga yang mulai kembali dari pengungsian membawa cerita ini ke desa-desa lain, menjadikannya pengingat abadi. Ilmu hitam tidak hanya menyiksa korbannya, tetapi juga penciptanya sendiri. Pasir Jati kini damai, namun keheningan itu bukan sekedar ketenangan. Ia adalah keheningan yang dirindukan, namun penuh pelajaran pahit tentang harga yang harus dibayar untuk melawan kegelapan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.